Hey everybody, this is Gustiadi and this is Ask Gusti Show, episode 13. Episode 13 kali ini kita agak beda. Why? Kenapa? Karena dari kemarin-kemarin saya biasa ngelakuin ini live. But now kita bikin recorded. Okay? This is the first time, pertama kali kita bikin recorded. Okay? Nah, I don't know nanti bakal outputnya kayak gimana, tapi it's all about marketing. Marketing adalah soal masalah test and measure, ya nggak? Nah, Ask Gusti Show ini apaan sih? Ask Gusti Show itu adalah gini. Jadi di page saya ini, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Ada orang yang kenal saya ahlinya di bisnis. Bisnis apa? Ya, anything sih sebenarnya. Karena banyak dari ide-ide saya adalah yang agak-agak cukup, apa kalau dibilang nyeleneh, nggak juga sih, tapi keren kadang-kadang. Nah, lalu saya juga invest di beberapa bisnis, but mostly take over, start di beberapa bisnis juga. Yang namanya buka tutup itu udah hal biasa buat saya sih ya. But saya yang masih sustain itu sampai saat ini adalah kalau misalkan bisnis saya yang di take over. Nah, saya juga ada invest di beberapa franchise, minimarket juga. Nah, itu juga ada orang yang bilang, oh ini saya ahli milih Indomaret gitu kan. Nah, itu juga bisa. Lalu juga saya juga banyak juga orang yang nanya ke saya soal masalah life gitu ya, tentang hidup, tentang relationship. Padahal gue juga belum punya pacar dan belum married. Sangat membuktikan sekali itu ya. But anyhow adalah, well, saya banyak belajar. Dan saya belajar nggak cuma hanya eh, di sini aja gitu loh. Saya belajar dari orang-orang yang memang terbaik di kelas-kelasnya masing-masing lah. Ya, dan saya orang yang sangat senang sekali belajar, tapi saya bukan cuma sekedar belajar itu cuma hanya sekedar tahu. Ya, kalau cuma sekedar tahu, ya itu banyak orang, saya yakin teman-teman di sana juga pasti juga udah pada tahu lah, banyak pelajarin macam-macam. Cuman saya orang yang sangat eager banget buat learn, untuk apa? Buat practice, buat ngelakuin. Oke, buat ngelakuin apa? Ya apapun yang saya pelajarin gitu loh. Dan saya saat ini sudah dalam posisi yang memang kita bisa punya alokasiin aset, alokasiin income untuk saya bisa, saya kan biasanya udah bikin yang namanya planning ya. Itu dari dulu, dari sejak tahun 2010. Dan dulu istilahnya cuma hanya berapa persen yang jadi alokasi saya untuk ikut di seminar atau edukasi. Dan sekarang saya udah sampai tahap dimana saya bisa ikut edukasi ini ke tahap yang di kelas dunia atau di luar. Seperti bulan Juli kemarin saya baru balik dari London untuk ikut seminar bisnis mastery. Itu bayar $10.000, bukan buat nyombong tapi buat arogan gitu ya. Nah, oke. So itu dia, teman-teman bisa nanya apapun ya, bisa nanya apapun soal properti, soal yang namanya bisnis, soal yang namanya paper asset lah, stocks, obligation, whatever it is, soal yang namanya commodity lah, gold, silver, I love it ya, atau even soal life, soal kehidupan, soal mental block, soal motivation. Yes, you can ask basically anything, soal marketing, digital marketing, whatever, please ask. Oke? Nah, so sekarang kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu saya akan ngejawab pertanyaan untuk episode 13 kali ini ya. Di episode 13 kali ini itu saya di rundown, saya dapat ada 2 pertanyaan. Oke, jadi ada 2 pertanyaan, yaitu satu Dari Pak Rian Adiputra. Pertanyaan adalah, malam Om Gusti, saya mau tanya, kalau untuk bangunan Girik, seberapa layak untuk diakuisisi? Saya ada ketemu rumah 2 lantai, 6 kamar tidur di daerah Jakarta Selatan, dijual 900 juta tapi masih Girik. Kalau Pak Gusti dapat penawaran seperti itu, what will you do? Thanks, Om. Girik ya, Pak Rian ya, Pak Rian Adiputra ya. Oke. Girik ya. So apa risikonya kalau kita invest di Girik? Girik sebenarnya itu udah sertifikat sebenarnya, cuman istilahnya sertifikat nanggung lah. Istilahnya sertifikat nanggung ya. Tapi yang namanya Girik itu biasanya nggak bisa dijaminin. Ada nggak sih pihak-pihak yang namanya institusi keuangan yang mau? Yes, ada juga gitu ya. Tapi biasanya itu hanya buat pendamping. Nah, itu jarang banget ada yang istilahnya menganggap Girik ini sebagai suatu sertifikat atau istilahnya satu nilai aset yang istilahnya worth untuk dijaminkan atau sebagai kolateral. Kenapa? Why? Karena memang yang namanya Girik itu sendiri itu tuh udah yang namanya apa ya? Nanggung gitu loh, sertifikat nanggung sebenarnya. Jadi tetap kalau misalkan bagaimana cara kita invest, kita kalau misalkan belinya bangunan Girik ya, jadi istilahnya tanahnya Girik, itu ya tetap masih bisa jadiin hak kita gitu loh. Cuman istilahnya masih baru separuh jalan gitu loh hak kitanya. Oke? Nah, kalau dengan polanya Anda istilahnya memang belinya cash ya terserah, silahkan. Tapi pada suatu saat nanti tetap harus diurus ya.
Nah, di dalam properti sebenarnya basicnya adalah sebenarnya intinya adalah tentang penguasaan lahan, gitu loh. Ya, Anda punya tanah, mau girik kek, mau sertifikat kek, tapi kalau Anda nggak bisa menguasai lahan Anda, ntar tiba-tiba ujung-ujungnya muncullah di sana ada yang naruh barang, tiba-tiba naruh yang namanya bata kek, ada yang naruhnya batang kayu kek, tiba-tiba udah jadi rumah kek, udah jadi bedeng kek, satu bedeng kek, tahu-tahu jadi rentengan gini kampung Madura. Ada yang ngalamin nggak? Nah itu buat yang punya tanah biasanya sering tuh ngalamin kayak begituan. Ya itu nggak peduli mau girik mau sertifikat ya. Kalau sertifikat kalau misalkan Anda penguasaan lahan nggak dikuasai, ya that's what happen. Ya itu yang terjadi. Nah sekarang saya bahasnya adalah kasusnya si Ryan ya kan, si Parian. Nah di Parian ini dia bilang bahwa ini ada tanah girik, ada bangunan 2 lantai 6 kamar tidur, harga 900 juta. Ya pertanyaannya adalah what will I do gitu ya. Kira-kira apa yang akan saya lakuin? So let me tell you bluntly, saya akan terang-terangan aja, ya. Jadi kalau misalkan saya dapat offer kayak begitu, yang saya lakuin adalah satu, saya pastiin dulu bahwa ini giriknya benar. Saya kumpulin PBB-nya, ya. PBB-nya dibayar nggak? Namanya sama nggak sama kayak giriknya, sama yang ngejualnya. Jangan-jangan yang jualnya itu namanya siapa, and then sertifikat giriknya beda, ya. Kan biasanya girik tuh ada kayak letter apa gitu kan, cuma selembar gitu ya. Nah, terus PBB, yang penting PBB. Dibayar nggak 10 tahun terakhir. Nah itu, dan kalau misalnya dibayar itu atas nama siapa, itu saya harus make sure di sananya. Oke, buat apa? Ya buat tahu bahwa ini saya bisa urusin gitu loh. Dan yang pasti saya nggak akan yang namanya bayar full dulu kalau di awal. Oke, nah itu saya pasti bayar cuman hanya jadi doang, terus habis itu kita urus. Oke, nah tapi sebelum saya yang namanya deal terhadap penawaran tersebut, saya akan yang pastinya fokus sama yang namanya cash flow daripada properti tersebut. Kecuali ini mau buat Anda tinggalin, I don't care lah. Kalau misalnya Anda tinggalin mah itu terserah, suka-suka Anda. Tapi kalau yang akan saya lakuin adalah saya akan cek gitu loh. 6 kamar ini bisa mengakomodir nggak untuk istilahnya kalau seandainya bangunan ini ya saya beli 900 juta, ya itu kan cicilannya kurang lebih sekitaran 9 juta, 10 juta. Nah ini 6 kamar tidur ini bisa terakomodir nggak untuk membayar cicilan segitu gitu loh. Istilahnya penghasilannya bisa dapat nggak di atas itu gitu loh. Itu kalau saya. So yang saya lakuin adalah saya fokus dengan hitungan cash flow-nya. Fokus dengan hitungan cash flow adalah saya tuh punya ini ya, punya yang namanya prinsip ROI. ROI saya adalah 6% lebih daripada suku bunga kredit yang base lending rate-nya. Jadi kalau misalkan base lending rate di bank adalah 12%, ya, saya make sure bahwa ROI-nya bisa dapat 18%. Gitu loh. Itu yang saya lakuin. Makanya saya akan lanjut ke hitungan. Kalau di sana 6 kamar tidur, di daerah sana ya kita cek marketnya. Oke? Nah, marketnya itu di sana tuh ada nggak yang istilahnya mau ngisi per kamar? Atau ada kos-kosan nggak? Paling gampang cek ada kompetitor nggak? Kalau ada kompetitor, saya suka. I love it. Kenapa? Karena PR kita soal market berarti udah selesai. Kita tinggal fokus sama nilai tambah. Nilai tambah apa? Dah. Nilai tambah apa yang bisa kita tambahin gitu loh di tempat kita, di bisnis kita. Karena kan kita akan nganggap investasi kita selain bisnis, so kita manage gitu loh. Nah di sana jadi kita bisa ukur. Nah kalau angkanya 900 juta ya kan, dan ditambah sama biaya pengurusan, ditambah biaya pajak, kurang lebih let's say 1,1 M lah ya. Berarti kan cicilannya kalau misalnya kita masukin ke nilai investasi segitu, kita harapkan bisa dapat pencairan kredit 1,1 M juga ya kan. Artinya kan cicilan 11 juta. Nah pertanyaan saya adalah apakah di sana dengan 6 kamar tidur penghasilannya itu per kamar bisa dapat di 3 juta ya. Kenapa saya nyarinya 3 juta? Karena biar kalau misalkan full adalah 18 juta, dan seandainya nggak full berarti kan 5 kamar 5 kamar kali 3 juta berarti 15 juta gitu loh. So dengan 15 juta terus lalu saya bayar pegawai satu atau pembantu yang ngisi di sana, nah itu bisa ngebayar cicilannya gitu loh. Dan itu kalau misalnya 15 juta Anda hitung kali 12 gitu ya. Kalau Anda hitung kali 12 itu kan dapatnya 180 juta gitu loh. 180 juta something, bener kan? Nah itu kan kurang lebih kan dapatnya di angka sekitar 17,17%an lah ya kan? Kalau suku bunga kreditnya kita 11% atau 12% berarti kan masuk, cocok sama di saya gitu loh ya nggak? Kurang lebihnya. Nah itu loh, itu yang saya akan incer dulu. Saya akan cek market, saya akan fokus sama hitungan cash flow-nya, saya akan cek sama yang namanya safety daripada legalitasnya. Tapi intinya mau apapun itu pasti saya akan masukinnya tetap ke kredit. Seperti itu ya. Nah itu istilahnya jawaban saya terhadap pertanyaan Parian. So, great. Any question? Pertanyaan kedua dari Pak Johnson Tanat. Bisa di-share dana dari refinancing, di-share ke bisnis apa aja? Karena ini menjadi penting, jangan sampai tidak mampu membayar angsuran pokok plus bunga setiap bulan
yang tidak kecil jumlahnya. Thanks. Guys, gini, kemarin saya ada sempat yang namanya share video saya tentang why we need to invest in property gitu ya. Kenapa kita butuh investasi di properti? Oke. Nah, di sana saya salah satu share-nya adalah saya bilang bahwa kita bisa ambil keuntungan dari properti tanpa kita harus ngejual gitu loh. Soalnya kalau misalnya kita tahu bahwa di sana propertinya bakal bagus-bagus dan naik terus, so buat apa kita jual? Kenapa nggak kita terusin aja tren positifnya gitu loh? Iya kan? So kita tetap masih bisa nikmatin. Kalau kita beli 500 juta, and then 3 tahun kemudian kita itu udah jadi 1M, and then 5 tahun kemudian itu udah jadi 2M, ya kan? Kalau trennya kayak begitu, siapa tahu kalau 10 tahun berikutnya udah jadi 10M. Ngapain kita harus jual? Ya nggak? Tapi kan kita tetap harus bisa nikmatin dong. Kalau nggak, buat apa dong istilahnya kita memiliki investasi tersebut? Ya nggak? Gitu kan? Dari 500 juta sampai dengan 10M. Ayo, kalau kita mau nikmatin harus dijual. Berarti habis itu kita nggak bisa naikin lagi tren kenaikan berikutnya. Ya nggak? Nah, itulah yang saya sebut waktu kemarin salah satu cara yang kita bisa ngambil adalah dengan cara kita refinancing. Oke? Jadi kita bisa refinancing ke bank. Kalaupun kita beli itu cash, artinya kita kreditin, ya. Itu banyak fungsinya sebenarnya. Loh, buat apa? Kalau misalkan istilahnya kalau misalnya saya kredit berarti kan saya harus bayar bunga dong. Nah, tapi sekarang gini, Anda kalau misalkan daripada Anda istilahnya duitnya juga diem, ya. Anda beli cash rumah gitu ya. Anda beli cash rumah, itu juga duit mati di tanah doang gitu loh. Anda bisa earn 500 juta seumur hidup Anda gitu ya. Anda bisa earn 500 juta seumur hidup Anda. Dan Anda dari 500 juta tersebut itu punya kenaikan nilai properti sampai dengan 10M. Sampai dengan Anda mati. Oke, artinya kan Anda punya penghasilan sebenarnya sampai dengan 10M. Make sense nggak? Nah, tapi seumur hidup Anda cuma bisa nikmatin 100 juta doang. Kenapa? Ya itu dari gaji Anda. Ya, jadi seumur hidup Anda berarti kekayaan Anda berapa? Cuman 100 juta. Kagak 10M. Buat apa dong Anda invest 5 juta sampai jadi 10M? Anda earn 10M tapi Anda nggak pernah nikmatin kekayaan tersebut. Nggak enak kan? Nah, tapi kalau misalnya kita jual berarti kan kita nggak punya aset tersebut. Ya kan? Nah, so salah satu caranya adalah saya bilang refinancing. Dengan kita refinancing itu kita bisa ngambil keuntungan kita and it's free tax gitu loh. Nggak kena pajak lagi. Kalau kita jual, kita masih kena yang namanya agent fee, marketing fee, ya kan? 3% sampai 5%. Kalau kita jual juga, itu yang namanya ada yang namanya SSP, ya kan? Pajak penjual. Saya nggak tahu apakah sekarang udah 2,5%, tapi biasanya dulu 5%. Kebayang nggak kalau misalnya kita jual 10M, berarti itu kita harus bayar berapa lagi? Setidaknya 8%, gitu loh. 8 sampai 10%, ya kan? Let's say 10%, berarti Anda jual 10M, berarti Anda tetap harus bayar 1M lagi. Gitu loh. Berarti Anda cuma bisa dapat 9M kan? Ya kan? Tapi kalau misalnya Anda istilahnya memang benar-benar bisa di refinance ya, tergantung Anda mau butuhnya berapa. Kalau Anda bisa memanfaatkan 10M tersebut, why not? Dan itu bisa. Karena memang itu kan bisa 10M. Uang nilainya juga 10M. Kenapa enggak gitu loh. Ya kan? Nah, tapi sekarang on the contrary, kita tuh akan bayar bunga. Ya kan? Akan bayar bunga. Lalu juga ada bayar provisi kalau misalnya ada provisi, tapi tetap kita ada juga yang bisa tanpa provisi. Oke? Sometimes ada biaya beban-beban yang lainnya gitu. Oke, tapi it's small amount. Nah, tapi itu tergantung bagaimana Anda cara memakainya. Kalau misalkan Anda fokusnya di sana, cuman make buat yang namanya pura-pura, ya sudah, artinya Anda tetap harus bayar dong. Still, saya balik lagi bahwa cash flow is king. Tetap kita harus mikirin cash flow-nya. Yang akan saya lakukan adalah saya investasikan ke bisnis yang saya tahu. Oke, that's the key. Yang saya tahu, yang kita punya knowledge-nya. Kalau kita nggak punya knowledge-nya, jangan. Kenapa? Karena kita mau masukin investasi di bisnis yang aman dan menguntungkan. Remember the keyword, aman and menguntungkan, gitu loh. So, kalau misalkan nggak aman, ya buat apa, gitu loh. Ya kan? Nah, kita harus fokus sama investasi yang bercash flow. And mostly itu di bisnis. Oke? Nah, saran saya adalah bisnis cari yang take over. Kalau Anda nggak ngerti juga, ambillah franchise. Franchise pun cari jangan sembarangan. Cari dong yang udah proven, yang udah belasan tahun, kayak yang udah 5 tahun lah, at least udah 5 tahun lah, gitu loh. Atau 7 tahun yang udah ngalamin krisis gitu. Itu baru keren banget gitu kan. Nah, and make sure bahwa mereka tuh istilahnya memang bisa deliver result, memang ada cash flow positifnya. Nah, di situ kalau misalkan Anda punya beban bunga, itu Anda bisa jadiin tax deductible daripada Anda kena pajak. Coba kebayang nggak? Anda bisa invest 10M. Berapa sih potensial keuntungannya? Paling apes-apes gitu ya. Saya kasih jauh ini aja ya, bayangan aja. Yang apes Indomaret gitu ya. Apes nggak sih? Sebenarnya enggak juga, tapi dia kasih
istilahnya di proposal itu benar-benar kayak kesannya kecil banget, tapi memang itu adalah promise mereka yang di bawahnya. Itu let's say dapatnya 2,1% atau 2% deh yang apes-apesnya, makanya saya bilang 2% gitu loh. 2% dari 10M, kebayang nggak itu keuntungan berapa? 2% dari 10M. 2% dari 10M, perhatiin, 2% dari 10M itu 200 juta per bulan. Oke? Berarti per tahun berapa? 2,4M. Setahun 2,4M, kebayang nggak bayar pajak berapa? 30%. Gitu loh. 30%. Coba deh Anda bayangin. Nah, sekarang kalau misalkan Anda masukin komponen bunga sebagai beban tersebut, ya, Anda daripada harus bayar pajak sangat 30% dari 2,4M, gitu ya, which is itu sekitaran 700 juta. Anda ada deductible terhadap yang namanya pajak dari beban bunga. Sehingga itu meringankan dari gini loh. Inilah kenapa segala macam investasi saya basisnya properti, basisnya tetap pakai leverage, pakai di kredit ya. Ya, kalau kita memang ngerti bagaimana kita manage, bagaimana kita istilahnya bisa ngelola, ya bagaimana kita bisa do the accounting, bagaimana kita bisa comply sama pajaknya, sama legalnya, ya, itu kita pay less tax, gitu loh. Believe me or not. Kalau misalkan Anda ya yang namanya ngerti yang namanya ada kuadran cash flow kuadran, oke, ini cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki, kan di sini kan ada nih, ya kuadran sebelah kiri itu ada E dan S. Mereka bayar pajak paling gede, bisa sampai 40 dan 60% di US. Kalau di Indonesia berapa? 20 sampai 30%. 40% mungkin yang di self-employed. Yang lawyer, yang dokter bisa sampai segitu. Nah, kalau di kuadran di bisnis itu bayar sampai 20%. Oke. Tapi kalau Anda sebagai investor, Anda bayar bisa sampai 0% loh. Believe me or not, saya udah buktiin gitu loh. Ya, dari semua penghasilan saya yang punya, saya bahkan bayar pajak dari total income saya nggak nyampe 5%. Bisa nyentuh 0 nggak? Karena saya ada income lain yang lain lagi selain yang di investasi. Makanya dari total income saya nggak totalin 0%. Tapi dari income saya dari investasi, dari investor, saya 0% gitu loh. Ya, kenapa? Karena saya juga nggak kena capital gain tax gitu ya. Kenaikan kayak misalkan saya jual rumah saya, ya jelas saya harus bayar pajak juga. Dan itu kenanya berapa? 2,5%, 5%. Ya kan? Nah, makanya kalau kita jual udah pasti kita kena tax gitu loh. Kecuali kita tinggal di New Zealand, itu kita jual rumah nggak ada capital gain tax, enak banget, ya kan? Nah, itulah kenapa kita harus benar-benar pinter banget milih-milih. Nah, kalau misalkan kita nggak butuh 10M, ambillah refinancing yang memang secukupnya yang Anda tahu. Kalau misalkan bisnisnya cuma hanya butuhnya 2M, ya udah ambillah dari 2M dulu. Nah, tapi yang kita nikmatin adalah dari hasil dari bisnis tersebut, yang udah free tax tersebut, nah itu kan enak buat kita spending gitu loh. Enak banget. Nah, apalagi kalau properti tersebut dari awal memang sudah menghasilkan uang atau udah ada cash flow-nya. Dan kita make sure bahwa cash flow tersebut bisa nutupin, gitu loh. Perhatiin ya, perhatiin. Let's say properti tersebut pada saat kita beli dulu 500 juta, ya itu bisa menghasilkan keuntungan 10 juta per bulan. Oke. Lalu 3 tahun berlalu, ya itu masa nggak ada inflasi. Biasanya kan ada naik nilai sewa dan lain-lain. Sampai dia bisa capai 20 juta per bulan. Kalau udah bisa capai 20 juta per bulan, ya itu kan artinya dari 500 juta. Kalau kita ngambil kredit 2M, berarti kan kita punya duit 1,5M cash dan itu bisa bayar cicilannya 20 juta per bulan. So it's fine gitu loh. 1,5M kita nikmatin cash gitu loh. Nggak ada masalah kan? Gitu loh. 1,5M kita nikmatin cash bisa buat apa? 1M bisa buat beli rumah lagi, buat properti selanjutnya yang bisa kita kosin atau kita sewain yang dapat penghasilan yang let's say 10 juta lagi per bulan. Enak nggak? 500 juta kita nikmatin. Jalan-jalan kayak keluar negeri gitu loh. Nah, itulah kita caranya kayak begitu. So, refinancing itu penting banget kita tahu bahwa kita harus taruh di mana. Dan taruhlah di bisnis atau di tempat di mana Anda sangat-sangat tahu. Oke? Kalau Anda tanya gitu ya, saya bluntly, saya ngomong terus terang aja gitu. Mindset bisnis setiap orang beda-beda. Saya tuh khawatirnya adalah kalau misalkan saya mention ini dari awal ya, teman-teman langsung punya judgement begini. Oh, kalau gitu saya di bisnis itu aja karena terjamin. No, nggak ada bisnis yang bisa terjamin. Oke? Dari apapun yang saya bilang, tetap itu nggak bisa jadiin referensi gitu loh. Tapi tetap saya pun belajar bagaimana saya bisa memilih bisnis ini dengan minimum risk gitu ya. Bukan minimum risk, saya nggak suka minimum risk. Tapi adalah rasio terhadap risk dan rewardnya itu yang asimetris. Artinya risk negatifnya itu lebih rendah dan risk positifnya lebih tinggi gitu loh. Nah, saya akan saya ngomong, saya taruhnya sampai saat ini yang saya paling sustain adalah saya taruhnya di Indomaret gitu loh. Setiap 5 Indomaret, saya baru nanti ada satu yang saya alokasinya taruhnya di startup bisnis. Nah, jadi saya tetap naruhnya di toko-toko. Kenapa? Karena itu udah sustain banget. Dia udah jalan udah belasan tahun, udah oke. Nah, tapi ada nggak sih yang bangkrut atau ada yang tutup nggak sih toko?
ada gitu. So tetap saya nggak bisa kontrol juga bahwa yang namanya bisnis kayak begitu, minimarket, franchise ya, itu bisa menguntungkan total. Tetap ada loss-nya, itu bisa terjadi. But dengan kita memang sudah belajar ya, kita ngikutin pola orang yang sudah lebih sukses, doesn't matter, nggak ada masalah. Semua bisa, ya, itu nggak ada masalah. Oke, so tetap Anda harus belajar banget gimana cara milihnya, gimana caranya kita mau taruh, kita punya dana dari financing itu ke satu portfolio investasi atau bisnis yang jauh lebih bisa membawa cash flow yang lebih banyak. Oke guys, so itu aja dari saya. Saya punya pesan-pesan buat Anda ya sebelum saya tutup. Saat ini saya itu tuh memang dalam proses perjalanan saya untuk menulis buku. Kenapa saya mau menulis buku? Well, simply to say adalah saya mempraktekkan dari saya mempelajari digital marketing. But dalam perjalanannya ternyata saya istilahnya keluar budget, dan prinsip saya dalam hal yang namanya bisnis adalah jangan sampai kita keluar capital gitu loh. Nah pas kita udah keluar budget dan dibayar pakai credit card, berarti kan nanti saya ketagih dan 2 minggu lagi harus bayar. Makanya waktu awal-awal itu saya langsung kepikiran produk apa sih? Saya langsung kepikiran pre-order buku saya. Siapa tahu laku, ternyata laku. Sampai saat ini sudah ada 40 pemesan. Nah saat ini ya, kalau Anda menonton ini istilahnya saat ini, istilahnya awal Oktober, itu berarti sudah ada 40 pemesan tersebut itu yang trust sama saya, yang memang believe bahwa dengan dia nanti pre-order buku ini itu akan dapat merubah mereka punya mindset gitu. Oke? Nah, tapi saya jujur-jujurannya sampai dengan episode 13 ini dibikin adalah saya belum tahu even judulnya apa gitu loh. Tapi istilahnya kalau memang Anda memang benar-benar trust juga ya, you will get something di sini tentang, saya akan share tentang bagaimana mindset orang-orang kaya yang ada di dunia. So far karena saya banyak bergaul sama orang-orang yang memang bisa men-challenge saya untuk lebih naik atau lebih step up, lebih naikin standar saya. Oke? Nah, di situ saya tuh akan share how do I do my investment gitu. How do I do my investment, and then pola mana yang saya lagi ikutin. Oke? Jadi saya itu belajar juga sama yang namanya ini, Ray Dalio. Ray Dalio ini, jadi gini, kalau yang namanya the best investment fund firm ya, firma yang pengelolaan wealth management fund, itu semua paling besar loh. Yang paling jago, yang paling kaya, yang dapat return paling tinggi, itu bukan Warren Buffett. Bukan Warren Buffett. Kenapa Warren Buffett? Ya karena dia yang paling baik, jadi dia share-nya tuh enak. Tapi yang paling gede adalah Ray Dalio. Ray Dalio itu kalau misalnya Warren Buffett itu dia 21%. Nah, kalau misalkan 21% per tahun. Tapi kalau misalnya yang namanya Ray Dalio itu bisa sampai 27% per tahun. Dan dia belum pernah yang namanya kayak kalah. Pada saat resesi sekalipun dia nggak minus gitu loh. Nah itu dia sampai udah nyiptain dia punya konsep sendiri all season gitu kan. Nah itu saya pengen ngikutin pola tersebut dalam hal yang namanya investment. Oke? Nah itu saya akan share di mana dia di buku tersebut. Nah nanti kalau Anda teman-teman sudah pre-order buku ya, saya akan masukkan teman-teman ke dalam satu grup berbayar ya, tapi selama Anda memang masih dalam masanya pre-order, teman-teman akan tetap ada di grup tersebut sampai Anda terima fisik. Kalau setelah terima fisik bukunya bagaimana? Tetap nanti Anda istilahnya kalau mau stay di grup tersebut, grup eksklusif tersebut, Anda bisa lanjutin dengan membayar $25 per bulan. Kalau Anda merasa bermanfaat grup tersebut, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jangan berada di grup tersebut gitu ya. Karena grup tersebut saya mau create exclusively sebagai extended family saya. Tempat saya itu bisa mau brainstorming, tempat saya mau bisa brainstorming bareng-bareng teman-teman di sana. Artinya saya mau berkumpul dengan like-minded people, gitu loh. Kan hati-hati dengan siapa Anda bergaul, Anda akan jadi, ya kan? Nah, saya mau create aja sekalian pergaulan saya. Why not? Ya nggak? Daripada pergaulan saya banyakkan keluar gitu kan. Saya juga mau keep di sini orang-orang yang mau saling berkembang dan saling mau empower, mau saling men-challenge dirinya. Nah, disitulah saya kumpulin. Dan memang bukan untuk semua orang. So, kalau Anda nge-pre-order buku saya, Anda akan join di sana and enjoy di sana ya. Dan Anda, selama Anda belum dapat bukunya, Anda akan dapat progres buku daripada yang saya bikin. Anda akan dapat di sana. Bentuknya mungkin file e-book atau bentuknya memang file artikel gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti udah jadi, bukunya Anda akan terima secara fisik. Oke? Buat pre-order gimana? Anda bisa ke Shop Now di Facebook, atau Anda bisa istilahnya kontak, mungkin ada di link di bawah ini ya, di bawah. Oke? Nah, itu nanti Anda bisa ke sana. Oke ya. Sip. Oke, that's it dari saya, and this is Ask Gusti Show episode 13. Thank you all. Saya Gusti Adi Prakoso pamit. Bye. Thank you guys.